Mas, ada pertanyaan ini, Mas. Hmm? Takut dan malu waktu beli kondom itu juga termasuk dogma ya, Mas? Termasuk itu adalah hasil Betul. dari Karena dogma. kita secara tidak langsung menganggap seks itu kotor, seks itu memalukan tadi ya. Hmm. Sehingga ketika kita mau beli kondom, kita takut orang Hmm. tahu kalau kita mau berhubungan seks sehingga Ya, bikin kita berarti kita dalam tanda kutip walaupun itu kita masih menganggap seks itu kotor dan memalukan, makanya kita beli kondom malu gitu ya. betul. Nah, sekarang tak tanya, kasusnya kita udah nikah, Hmm, kenapa kok beli kondom malu? Berarti kan hanya dengan nikah, nggak serta-merta dokumennya hilang. betul, betul, betul. Iya kan? Nah, kalau Berarti ada teman-teman sudah masalah. menikah, teman-teman nanti bahkan sebenarnya nggak perlu beli kondom. Teman-teman kalau sudah menikah, teman-teman perlu belajar seks amatif namanya. Seks yang tanpa ejakulasi. Ya, ini seks yang jenis yang berbeda, tingkatan yang lebih tinggi. Nanti nanti tak ceritain di belakang. Tapi daripada uangnya buat beli kondom terus, dan beli kondom tuh kan rasanya beda, Mas. Kondom itu. Nah, rasanya beda. Iya, Terlapisi. sebagus-bagusnya kondom tetap tetap lebih baik tidak pakai kondom, Mas. Tetap tidak baik. Jadi Lebih ya baik bukan. lah. Iya, betul. Makanya kalau kalau memang sudah sama pasangannya daripada kita beli kondom karena takut hamil, mendingan belajar seks amatif. Dan itu juga lebih baik daripada KB mungkin ya. Karena kalau KB kan biasanya dikasih hormonnya terganggu istrinya. Jadi kalau teman-teman sudah menikah, nanti setelah selesai materi ini mungkin teman-teman bisa lanjut ke durasi lama. Lanjut Mas Riko. Bentar. Iya. Dogma sama ketakutan samakah? Mas Riko boleh dijawab dulu. Ada ini ya, boleh dijawab dulu Mas Riko. Oke? Next. Mas, tadi ada pertanyaan, Mas. Dogma sama ketakutan sama nggak Mas Riko? Oh, apa namanya? Dogma? Dogma sama ketakutan Heeh. sama. Nah, dogma ini kan berupa kata-kata kan, berupa bahasa. Kalau Hmm. ketakutan kan berupa sensasi fisikal. Jadi beda, Oh. objeknya beda. Kalau dogma itu ada di kepala, kalau ketakutan ada di tubuh, Mhm. ada di Oke. pikiran. Ini ada pertanyaan lagi sebelum lanjut, Mas. Orang Barat itu punya dogma bebas, tapi ada juga ejakulasi dini itu gimana, Mas? Mm-mm. Nah, orang barat itu belum tentu Bebas dogma. punya dogma, belum tentu. Oke, bahkan terkadang orang barat itu tetap lebih banyak dogmanya dari orang Indonesia. Hmm. Aku punya beberapa teman barat waktu dulu kan kuliah ada program apa pertukaran pelajar itu kan. Ya Hmm. ternyata lebih parah dogmanya dari kita. Karena di barat kan mayoritas daripada Lebih Indonesia. Kalau mayoritas kita apa, Mas? benar-benar mendalami ya, mayoritas lebih parah dogmanya. Dogmanya lebih parah. Karena atau apa misalnya? Ya sama, intinya semua orang di semua negara itu pasti ada dogma seks. Sama. Oke. Belum tentu yang mereka seks bebas itu nggak ada dogma. Belum tentu. Betul. Kan oke, ini mungkin Hampir kita bisa perlu luruskan ini, dipastikan. Mas ya. mm, Dogma dan perbuatan itu kan dua hal yang berbeda, Mas ya. Dua hal berbeda, tapi Betul, saling berhubungan. misalnya gini, Hmm. saya punya dogma. Misalnya, fakta saya Hmm. melakukan seks bebas bukan berarti saya tidak punya dogma seks kan gitu ya. Ada orang yang seks Lebih bebas dan banyak tidak punya adanya. dogma, ada orang Mm-mm. yang seks bebas dan punya Mm-mm. dogma. Tapi fakta dia seks bebas biasanya Kalau punya dogma berarti. mm, kalau dia faktanya dia seks bebas, kemungkinan besar berarti dia punya dogma yang Betul, lebih parah. betul. Itu. Karena ketika Oke, sesuatu itu apa namanya kita punya dogma, kita dilarang-larang, akan muncul urgensi untuk melanggar. betul. Dan semakin banyak dogmanya, urgensi melanggarnya semakin besar. Oke, berarti ini perlu diluruskan dulu Mas Riko sebelum kita masuk ke materi yang Diluruskan. lain, Hmm. bahwasanya orang mungkin berasumsi kalau tanpa Hmm. dogma saya akan seks bebas. Nah, mungkin kalau Nah. tanpa dogma saya jadi manusia yang tidak beradab misalnya. Takutnya ada Hmm. pemikiran gitu. Mas mungkin Hmm. bisa Mas Riko perlu perlu Gitu. sentuh area itu. Gimana itu, Mas? Jadi ketika kita nggak ada dogma sama sekali, kita nol dogma, kita netral, itu kita akan mengalami fase sex free, Free bukan sex. free sex. Oke, Beda. Sex free dengan free sex beda. Kalau sex free kita akan melakukan hubungan seksual dengan pasangan kita, tapi kita terbebas dari semua perasaan yang tidak nyaman. Hmm.
Tapi kalau kita punya banyak dogma, kita mungkin terjerat ke free sex. Kita melakukan seks dengan berbagai macam lawan jenis, Hmm. bahkan dengan yang sejenis terkadang. Bahkan Mas Riko pernah bilang salah satu ciri-ciri orang punya dogma adalah ketika dia ngomong sama lawan Ya, jenis yang terpikiran di kepalanya adalah seks. Ya. Nah, mm-mm. kalau dia ngobrol Mas- sama lawan jenis yang kepikiran di kepalanya adalah seks, berarti dia punya banyak dogma seks. ya banyak dogma seks. Bawaannya seks mulu itu berarti dia Hmm. justru punya dogma seks. Ya, anggaplah kita sama Ami kan rekan kerja kan. Hmm. Kita nggak ada apa namanya pikiran seks dan lain-lain, pikiran sadarnya nggak ada. Tapi ketika kita punya dogma seks, kita ngobrol sama Ami, tiba-tiba sekelebat lewat. Gimana ya kalau nge-seks sama Ami? Atau muncul Hmm. gambaran. Pasti. Ami pun juga sama kalau dia punya dogma seks. Bahkan dengan orang yang lebih tua 10 tahun, tiba-tiba muncul gambaran. Itu adalah pertanda adanya dogma. Dan harus dikeliring. Ketika dogmanya nol, hal-hal seperti itu tidak akan muncul. Imajinasi seks ketika kita ngomong sama orang. Kita ngomong sama orang, ya ngomong sama orang. Betul. Pikiran seks kita nggak ikut campur. Hmm. Nah, kenapa fenomena ini terjadi? Karena seks yang sebetulnya itu bertempat di kelamin, karena Pindah adanya ke otak. dogma, pendapat pindah ke otak, pindah ke Betul. pikiran. Pikiran. Sama kayak Itu. itu, Mas. Orang yang kepikiran duit terus tuh biasanya nggak punya duit, Mas. Nah, itu. Pengennya duit terus karena di rekeningnya nggak ada duit, jadi pindah ke otak dia kan Ada gitu, duit, lebih gitu, dia Mas. kepikiran terus. Kalau duitnya Sama. banyak dia nggak kepikiran duit gitu. Kalau orang bebas dogma seks dia nggak kepikiran Kasusnya seks sama. karena dia seksnya terpuaskan gitu, Mas ya. Dia seksnya total. Karena dia seksnya total, dia seksnya secara sepenuh hati, utuh karena nggak ada dogma sehingga otaknya udah nggak kepikiran seks karena seksnya dia melakukannya dengan tuntas dan happy. Sedangkan orang dengan dogma karena dia ngeseksnya nggak sepenuh hati gitu ya, dilakukan dengan teracuni dengan rasa bersalah sehingga dia nggak terlalu puas sehingga otaknya isinya seks terus gitu. Jadi fakta mereka seks bebas itu berarti karena otaknya punya dogma berarti ya. Jadi ini supaya sesuatu yang perlu diluruskan. Lanjut Mas Riko, lanjut ke materi dulu. Nah, Nanti pertanyaan oke. lain kita bahas di belakang.